Halo, sebelum aku mulai video ini, aku mau tanya satu hal penting ke kalian. Kalian itu sebenarnya beli rumah karena siap atau karena takut harganya naik? Karena jujur ya, sekarang tuh banyak banget orang yang beli rumah bukan karena siap, tapi karena panik. Dan sebagai agensi properti, aku tuh udah ngeliat banyak banget ending orang yang beli rumah yang akhirnya tuh bahagia, tapi ada juga yang akhirnya sedih. Makanya di video ini aku mau bantu kalian biar nggak salah pilih buat beli rumah pertama kamu. Beli rumah itu bukan cuma soal DP dan cicilan, tapi itu tentang tanggung jawab 15-20 tahun ke depan nanti. Banyak banget loh orang yang mau ngambil rumah, tapi mereka itu takut sama harganya. Mereka nggak siap sama harganya. Mereka bingung sama harganya. Mereka mau rumah yang sesuai sama ekspektasi mereka, tapi harganya nggak masuk dari mereka. Ada juga mereka yang belum siap finansial, tapi mereka udah coba-coba ambil rumah. Gimana ceritanya ya? Dan yang terakhir, itu gaya hidup. Kalau kamu masih boros, aku saranin nanti dulu deh ambil rumahnya. Rumah itu bukan cuma soal tempat tinggal. Rumah itu tempat kamu pulang dari rasa marah, senang, happy, bahagia, kesel, marah. Kalau lagi campur aduk, kamu pulangnya ke rumah. Makanya rumah itu harus nyaman buat diri kamu sendiri. Banyak orang yang ngerasa siap karena dia ngerasa DP-nya udah ada, cicilannya dia aman, booking fee aman. Tapi mereka nggak ngitung kehidupan setelah mereka akad kayak gimana ya. Aku pernah ketemu sama salah satu klien yang dia bilang kalau dia itu udah siap sama DP rumahnya. Tapi ternyata pas dihitung cicilannya, rasionya tuh terlalu tinggi buat gaji dia. Karena bank biasanya cuma ngizinin 30-40% buat cicilan rumah dari penghasilan tetap. Karena boleh bukan berarti aman ya. Contoh sederhana, kalau penghasilan kamu 10 juta, cicilan aman kamu di 3-3,5 juta. Kalau lebih dari itu, mungkin lolos sama bank, tapi hidup kamu emang bakal nyaman. Yang ada malah lebih ketat. Belum lagi kalau kamu masih punya cicilan motor, cicilan mobil, pay letter, dan lain sebagainya. Yang banyak bikin orang gagal itu bukan KPR-nya, tapi karena cicilannya. Kamu sendiri yang gak sanggup bayarnya kan? Dan satu lagi yang jarang banget dihitung sama orang, yaitu dana darurat. Kenapa? Karena hidup tuh gak selalu stabil. Bisa aja tiba-tiba ada biaya medis, atau kendaraan rusak, atau penghasilannya yang terganggu. Rumah itu bukan cuma soal bikin tenang. Idealnya gini, kamu punya 3-6 bulan deh untuk cicilan darurat. Jadi sewaktu-waktu yang tadi aku sebutin terjadi, ya kamu gak sibuk untuk mikirin cicilan rumahnya. Sekarang aku juga mau banget ngebahas tentang hal yang jarang banget dibicarain sama orang-orang. Gaya hidup. Rumah murah belum tentu cocok, tapi rumah mahal juga belum tentu nyaman. Aku pernah kok ngelihat orang yang nyaman banget tinggal di daerah perkebunan. Dia tuh kelihatan bahagia banget, tapi ada juga yang justru ngerasa tertekan karena terlalu sepi. Ada yang kuat commute 1 jam, ada juga yang 30 menit udah tepar. Jadi, sebelum kamu beli rumah, tanya dulu sama diri kamu sendiri. Aku tuh tipe yang butuh keramaian atau ketenangan ya? Aku kira-kira kuat perjalanan berapa jam ya setiap hari? Aku sering kemana aja ya setiap hari dalam 1 minggu? Kerja, sekolah anak, orang tua. Karena rumah itu bukan cuma soal bangunan, tapi rumah itu soal pusat rutinitas hidup kamu. Kalau lokasinya salah dan terlalu jauh, ya hidup kamu akan terasa jauh lebih berat juga. Dan banyak orang yang ngerasa nyesel bukan karena rumahnya jelek, tapi karena hidupnya berubah setelah pindah. Sekarang kita bahas yang sensitif sedikit yuk. DP 0%. DP 0% tuh bukan hal yang salah, bukan juga hal yang berbahaya. Tapi yang bikin bahaya itu adalah ketika kamu ngambil rumah DP 0%, tapi kamu nggak paham sama skemanya. DP 0% itu cara bayar, bukan berarti gratis. Biasanya ada penyesuaian harga, atau ada komponen harga yang dialihkan, atau ada syarat bank tertentu.
Jadi sebelum kamu tergiur promo, pastikan kamu sudah tanya, harga ini udah final? Harga sudah termasuk biaya apa aja? Biaya akad gimana? Nah, kalau KPR nggak lolos, terus booking fee-nya gimana? Karena tugas kamu bukan cari rumah yang paling murah, tapi yang paling transparan. Ini penting banget nih yang terakhir. Jangan booking dulu kalau kamu belum cek KPR. Kamu harus cek kesiapan KPR dulu sebelum kamu booking rumah. Karena banyak banget yang kejadian orang udah suka banget sama rumahnya, langsung booking fee. Tapi ternyata pas dislik KPR-nya, ternyata gagal, atau rasio cicilan terlalu tinggi, atau masa kerjanya yang belum cukup. Kamu harus cek apa aja sih sebelum booking? Sini aku kasih tahu. Kamu harus cek histori kredit kamu. Kira-kira kamu pernah kredit apa aja ya? Walaupun kecil-kecilan, itu berpengaruh loh nanti setelah kamu angkat. Yang kedua, cek rasio cicilan. Karena besar kecilnya cicilan rumah akan ditanggung kamu sendiri. Yang ketiga, cek stabilitas penghasilan. Kalau penghasilan kamu belum stabil, nanti dulu deh ambil rumahnya. Yang terakhir, cek dokumennya udah lengkap atau belum ya, karena banyak juga nih yang bermasalah di dokumen-dokumen. Dan satu hal penting, ini sebenarnya udah aku bahas di video kemarin, tapi jangan buka kredit sekecil apapun setelah kamu akad. Kenapa? Karena itu bakal nyusahin diri kamu sendiri. Karena sering banget banyak yang ketika lagi proses KPR, mereka malah ambil handphone, langsung buka cicilan baru. Jangan ya teman-teman, dan itu bisa mempengaruhi penilaian dari banknya. Lebih baik kamu tahu posisi kamu dari awal daripada kamu kecewa nanti di akhir. Aku juga selalu bilang sama klienku satu hal, lebih baik ditunda daripada ditolak. Karena ditolak itu bukan cuma soal ego, kadang ada biaya yang hilang, waktu yang terbuang, harapan yang terlalu tinggi. Rumah pertama itu bukan ajang cepet-cepetan, ini keputusan yang besar. Dan tujuan akhirnya bukan cuma buat punya rumah, tapi punya rumah yang bikin kehidupan kamu bisa lebih stabil. Kalau kamu sedang ada di tahap cari rumah pertama, yuk coba evaluasi diri kamu sendiri dulu. Apakah kamu udah siap secara finansial, siap secara mental, atau siap secara sistem perbankan? Kalau belum, nggak apa-apa. Siap itu bisa dipelajari. Dan kalau kamu mau diskusi soal kesiapan kamu sebelum beli rumah, Heaven Well Property selalu terbuka buat kamu yang mau ngobrol dulu tentang rumah. Karena buat kami, edukasi lebih penting daripada kamu langsung transaksi tapi gagal. Dan rumah yang tepat itu bukan rumah yang paling murah, tapi yang paling cocok untuk hidup kamu nanti. Dadah!